Bab 1316, menjadi bermusuhan secara terbuka. Seorang bawahan ksatria Zuokyu Mingyu sedang menunggu Zhang Tai di pangkalan Blackwater. Setelah melihat Zhang Tai lebih dari 10 menit, bawahannya sangat puas. Setelah mengkonfirmasi identitas Zhang Tai, bawahan ksatria itu hanya berkata, "Ikuti aku." Sebelum meninggalkan pangkalan Blackwater ke benteng Xuanyuan. Meskipun Zhang Tai baru saja meliput di sini dari kapal udara Lord Guangnan S Mansion, setelah mendengar bahwa Panglima sedang menunggunya di pangkalan Blackwater, Zhang Tai hanya bisa kembali ke pangkalan Blackwater terlebih dahulu sebelum mengikuti bawahan kesatria ke Xuanyuan benteng. Dalam perjalanan, Zhang Tai bertanya-tanya mengapa Zuokyu Mingyu ingin melihatnya. Bawahan ksatria terdiam dengan tampilan tidak fleksibel dan berperilaku kaku tanpa menyapa Zhang Tai. Karena itu, Zhang Tai menyerah untuk menanyakan sesuatu dari pria ini. Tidak peduli apa, dia akan mengetahuinya setelah beberapa saat. Benteng Xuanyuan mirip dengan benteng singa dalam struktur dan kepegawaian. Mereka berdua benteng perang super besar. Lebih dari setengah orang yang lewat di jalan-jalan di benteng perang adalah para ksatria. Selain itu, ada berbagai menara logam di kedua sisi jalan, yang dapat berfungsi sebagai tempat tinggal orang. Tentu saja, ada juga bar dan toko di mana ksatria bisa menjadi santai dan bertukar bahan. Karena Zhang Tai telah tinggal di benteng singa selama beberapa hari, dia tidak merasa terlalu kagum dengan benteng Xuanyuan. Ada juga wilayah larangan terbang dan perlindungan energi yang luar biasa di atas benteng ini. Sebagian besar ksatria tidak bisa terbang di benteng kecuali ksatria surgawi. Zhang Tai. Suara seperti guntur terdengar saat Zhang Tai memasuki benteng dan berjalan dengan ksatria di jalan. Zhang Tai berbalik ketika dia melihat Feng Yexiao, salah satu dari 4 elder agung sekte fantasi Taiyi yang pernah kalah bertaruh dengannya. Selain itu, ada beberapa ksatria di pihak Feng Yexiao. Mengingat penampilan mereka, mereka harus menjadi murid Taiyi Fantasy Sekte. Segera setelah mereka berjalan keluar dari menara pinggir jalan yang tinggi, mereka melihat Zhang Tai. Seperti bagaimana penampilannya ketika Zhang Tai melihatnya pertama kali, Feng Yexiao juga mengenakan jubah linen berwarna biasa. Tentu saja, setelah melihat konfigurasi mewah di dalam Airbot Taiyi Fantasy Sect, Zhang Tai tidak akan mempertimbangkan bahwa Feng Yexiao mengejar kesederhanaan atau ketekunan. Wanita di klub malam tidak memakai lebih sedikit karena mereka dilahirkan untuk menjadi genit, tetapi karena permintaan untuk pekerjaan dan mata pencaharian. Demikian pula, para elder Taiyi Fantasy Sekte tidak berpakaian dengan cara ini untuk menghemat beberapa koin emas untuk sekte itu atau mereka tidak mampu membeli jubah sutra boa, tetapi karena berpura-pura hemat untuk menarik perhatian orang luar. Saat melihat Feng Yexiao, Zhang Tai berhenti saat dia berkata dengan tenang dengan tatapan seperti kaca, "Tetua Feng." Bawahan ksatria di depan Zhang Tai juga berhenti saat dia berbalik dan menatap Feng Yexiao dan Zhang Tai diam-diam. Dibandingkan dengan ketenangan Zhang Tai, Feng Yexiao banyak membuka matanya ketika dia mempertanyakan Zhang Tai dengan ketat, "Zhang Tai, sebagai seorang ksatria bumi, mengapa kamu menyakiti muridku saat kamu kembali kemarin, Grand Elder Feng? Apa maksudmu?" Zhang Tai berkata dengan pandangan jauh, "Sejak aku kembali kemarin, aku tidak pernah bertarung dengan siapapun. Selain itu, saya hanya menyapa beberapa yang akrab. Saya tidak pernah berbicara dengan murid Taiyi Fantasy Sect sama sekali." Kata-kata Grand Elder Feng benar-benar membuatku merasa bingung.
Aku bertanya-tanya bagaimana aku bisa menyakiti muridmu. Bisakah Anda menjelaskan kepada saya tentang sebab dan akibatnya? Kamu. Feng Yexiao sangat marah sehingga wajahnya merah. Tidak ada orang lain di seluruh benteng Xuanyuan yang akan bersimpati kepada muridnya jika dia memberitahu mereka apa yang terjadi kemarin. Namun, muridnya menderita kerugian dari Zhang Tai. Selain itu, acara ini terkait dengan wajahnya sendiri. Setelah mengingat bahwa wajahnya ditampar oleh Zhang Tai beberapa kali, ia kehilangan taruhan dengan Zhang Tai yang hampir membuatnya menjadi bahan tertawaan di sekte fantasi Taiyi. Kali ini, muridnya sangat marah oleh Zhang Tai sehingga dia bahkan mengeluarkan mulut darah. Karena itu, Feng Yexiao akhirnya kehilangan kesabaran. Murid junior saya, Wen, pernah berada di luar kendali ketika berada di kultivasi, akibatnya, meridian jantungnya terluka. Setelah dihina dan distimulasi, penyakitnya kambuh karena jantungnya sakit dan menyembur keluar darah. Qianji Hermit mengerti apa yang terjadi kemarin. Mengapa kamu berpura-pura tidak bersalah di sini? Seorang murid yang lebih muda dari 30 tahun di belakang Feng Yexiao membuka mulutnya. Zhang Tai melirik murid sekte fantasi Taiyi itu. Mengingat matanya yang panjang dan sempit, dia tampak sangat licik. Selain itu, bibirnya yang sedikit lebih tipis dan rongga mata yang cekung terlihat agak suram. Pada saat ini, orang itu sedang menatap Zhang Tai dengan mata sipit. Saat dia membuka mulutnya, dia menghubungkan tanggung jawab dengan Zhang Tai. Seperti kata orang bijak Hua, seseorang seharusnya tidak memaksakan pada orang lain apa yang tidak diinginkannya sendiri. Sekarang dia tidak tahan lagi dirangsang atau dihina. Mengapa dia selalu ingin merangsang dan mempermalukan orang lain? Karena dia adalah murid dari Taiyi Fantasy Sect, yang lain harus memahami. Kemampuan untuk membuat air liurnya mengering sendiri di wajah mereka? Zhang Tai mencibir. Sekte fantasi Taiyi adalah sekte pertama di negara Taixia. Berdiri di hadapan Taiyi Fantasy Sect, tidak aneh bahkan jika Anda memahami kemampuan untuk membuat air liur seseorang mengering sendiri di wajah Anda, Feng Yexiao berkata dengan senyum sinis. Elder Feng, saya bangun pagi ini. Aku bahkan belum membersihkan gigiku. Namun, Anda memberitahu saya tentang ini. Saya benar-benar tidak punya persiapan mental. Zhang Tai memandang Feng Yexiao sambil tersenyum sambil melanjutkan. Karena ada sesuatu yang harus saya tangani, saya harus pergi. Jika Elder Feng ingin memahami kemampuan membuat air liur seseorang mengering sendiri di wajah Anda, saya sarankan Elder Feng mencoba di tempat yang tinggi dengan meludahkan air liur Anda ke arah angin kencang. Ketika Elder Feng mempromosikan ke dunia bijak suatu hari dan bisa menyamai Kaisar Xuanyuan, Anda mungkin sudah memahami keterampilan top ini. Sampai jumpa. Setelah mengatakan itu, Zhang Tai langsung memberitahu bawahan ksatria komandan itu tanpa melihat Feng Yexiao sebelum berkata, ayo pergi, setelah melirik Zhang Tai dan anggota sekte fantasi Taiyi. Bawahan ksatria terus berjalan maju di depan Zhang Tai diam-diam. Segera setelah Zhang Tai bergerak kurang dari 5 langkah, dia mendengar suara. Orang yang berbicara secara diam-diam adalah ksatria bumi muda dari sekte fantasi Taiyi yang baru saja berbicara dengan Zhang Tai. Dikatakan bahwa Qianji Hermit memiliki rekan magang senior bernama Lan Yunxi di sekte fantasi Taiyi. Dia sudah menjadi ksatria besi hitam dan terlihat bagus. Hehe, setelah melihat Qianji Hermit, aku menyadari bahwa aku sudah terlalu peduli dengan murid magang junior Lan.
Zhang Tai berhenti sekaligus saat dia perlahan melihat sekeliling. Pada saat yang sama, dia mengangkat tangannya dan menunjuk ke ksatria bumi dari Taiyi Fantasy Sekte yang mengawasinya dengan mencibir dan berkata dengan lugas, "Ingatlah, mulai sekarang, selamalan." Yunxi menghadapi kecelakaan atau ketidakberuntungan dalam Taiyi Fantasy Sect, bahkan jika dia mematahkan satu jari di kultivasi, aku akan membunuhmu dengan pasti terlepas dari alasannya. Jika Anda ingin melihat apakah saya berani melakukan itu atau tidak, coba saja. Ini adalah harga yang akan Anda bayar untuk menggunakan anggota Istana Huaiyuan untuk mengancam saya. Wen Qingkong, putra seorang bangsawan, berani bersumpah di depan saya. Namun, kamu sampah hanya berani mengancamku secara diam-diam. Kamu bahkan tidak bisa menyamai Wen Qingkong Zhang Tai, kamu terlalu lancang. Ksatria bumi langsung mengubah wajahnya. Feng Yexiao juga menjadi gila saat dia meraung dan meraih kesempatan untuk meninju ke arah Zhang Tai. Zhang Tai menyipitkan matanya sekaligus. Pada saat yang sama, ia meninju telapak tangan Feng Yexiao. Dengan ledakan keras, Zhang Tai tetap diam. Namun, Feng Yexiao dikirim kembali ke tempat asalnya. Putaran pertempuran ini secepat kilat. Zhang Tai dan Feng Yexiao telah menyelesaikan pertempuran mereka sebelum tanggapan para penonton. Namun, ledakan keras menarik perhatian semua orang yang lewat dalam jarak 100 meter. Zhang Tai melirik Feng Yexiao. Setelah itu, dia menjentikkan lengan bajunya dan berbalik. Menonton punggung Zhang Tai, ekspresi wajah Feng Yexiao berubah misterius. Hanya Feng Yexiao sendiri yang tahu bahwa tangannya yang menekan telapak tangan Zhang Tai sedikit bergetar di dalam lengan bajunya. Kekuatan yang mengerikan. Feng Yexiao kaget di dalam. FCK, aku akhirnya memusuhi Taiyi Fantasy Sect. Zhang Tai bersumpah di dalam. Namun, setelah meninju Feng Yexiao secara terbuka sekarang, Zhang Tai memiliki perasaan peninggian setelah terpenuhi. Dia tidak akan merasa tertekan lagi. Setelah menjadi bermusuhan terhadap Sekte Fantasi Taiyi, Zhang Tai menemukan bahwa dia tidak perlu khawatir tentang hal itu sejak saat itu. Karena itu, dia terasa seluas laut dan langit di dalam sekaligus. Bab 1317, Surga Mencapai Kekaisaran. Zhang Tai melihat Zuo Qiu Mingyu dan Ye Qingcheng di sebuah ruangan di atas bangunan besar berbentuk limas di tengah benteng Xuanyuan. Sepertinya dua orang sedang menunggu Zhang Tai. Melalui ruangan ini di ketinggian terhebat, Zuo Qiu Mingyu dan Ye Qingcheng dapat mengabaikan semua 11 pangkalan canggih di seluruh benteng Xuanyuan melalui jendela Prancis kristal besar yang membawa ki alkimia yang kuat. Awan putih tiba di luar jendela dengan santai di kaki mereka. Ye Qingcheng dan Zuo Qiu Mingyu telah mengarahkan mata mereka pada Zhang Tai sejak Zhang Tai memasuki ruangan. Panglima, Komandan. Zhang Tai langsung memberi hormat militer kepada dua orang segera setelah dia memasuki ruangan setelah melirik ke kamar. Kedua orang itu dihormati dari pangkalan kultivasi dan eksploitasi militer. Meskipun Zhang Tai tidak tahu tentang kedudukan moral mereka, dia merasa mereka seharusnya lebih baik daripada Feng Yexiao. Ketika Zhang Tai memberi hormat militer kepada mereka, dia secara khusus memperhatikan Zuo Qiu Mingyu yang dikenal sebagai dewa militer di negara Taixia. Melihat penampilannya, Zuo Qiu Mingyu hanyalah seorang lelaki tua yang anggun dan sehat seperti makhluk abadi. Ki-nya secara keseluruhan tenang. Jika bukan seragam khusus yang dirancang khusus untuk 3 penasihat negara, tidak ada yang bisa percaya bahwa orang ini adalah dewa militer negara Taixia.
panglima banyak tentara di negara Taixia di sebelah Kaisar Xuan Yuan. Tentu saja, Zhang Tai tahu bahwa itu hanya penampilannya yang dangkal atau alam kesederhanaan tertinggi. Namun, jika ada yang merasa bahwa panglima itu adalah orang tua yang begitu tenang dan polos, itu akan benar-benar salah. Ketika Zhang Tai melihat dinding di belakang Zuo Qiu Mingyu dan Ye Qingcheng, matanya tiba-tiba membeku. Ada spesimen di dinding di belakang dua orang, yang merupakan kepala iblis tanduk sapi. Perubahan basis kultivasi iblis ksatria akan tercermin pada tubuh mereka sendiri. Setelah mempromosikan keksatria surgawi, setan tanduk sapi akan memiliki satu tanduk lagi di tengah dahi mereka. Kepala itu milik seorang ksatria iblis surgawi bertanduk 3. Bahkan ada wajah suram dan menyakitkan sebelum kematiannya di wajahnya. Ini adalah pertama kalinya Zhang Tai melihat spesimen kepala ksatria iblis surgawi di sebuah kantor. Karena itu, ia terkejut atau kurang lebih. Itu adalah pangeran setan. Itu brutal dan membunuh begitu banyak ksatria manusia dalam Perang Suci Kedua. Selain itu, ia suka memenggal kepala ksatria manusia dan menggantungnya di dinding untuk koleksi dan penghargaan. Karena itu, saya memotong kepalanya dan menggantungnya di dinding. Hanya dengan cara ini kita bisa menakuti setan. Zuo Qiu Mingyu membuka mulutnya saat dia menunjuk ke lokasi di ruangan itu seolah-olah dia merasakan bahwa Zhang Tai sedang menatap kepala ksatria. Iblis surgawi di dinding, duduklah. Panglima militer benar-benar perkasa dan mengagumkan. Ini benar-benar meningkatkan moral orang-orang. Zhang Tai menangkupkan tangannya ke arah Zuo Qiu Mingyu saat dia duduk dengan jujur. Pangkalan Blackwater sudah mengetahui mengapa kamu disergap oleh Gao Tianzhao. Di antara para ksatria dari wilayah militer timur laut di pangkalan ini, Yu Dazong kepala klan Yu Clan di provinsi Mozu adalah tikus dari Heaven's Reaching Church. Dia membocorkan intelijen bahwa Anda memiliki gunung dan jejak Anda ke sisa-sisa surga mencapai gereja setelah Anda datang ke teater operasi barat. Anda Dazong telah dibersihkan secara diam-diam. Anda klan di Mozu telah disita. Karena kami tidak ingin membuat orang-orang di markas sibuk, kami tidak akan membuat pemberitahuan kepada publik. Sekarang setelah Anda kembali, saya harus bertanggung jawab untuk Anda, kata Ye Qingcheng. Menghela nafas juga, oh, bagaimana Anda menemukan bahwa Go Tianzhao akan menyergap Anda di ruang bawah tanah dan selamat dari serangannya? Setelah mendengar pertanyaan Ye Qingcheng, Zhang Tai mulai menggambarkan apa yang dia alami saat itu. Di depan Ye Qingcheng dan Zuo Qiu Mingyu, Zhang Tai mengakui bahwa dia telah memahami keterampilan mengendalikan hewan. Namun, dia tidak memberitahu mereka bahwa dia telah kehilangan mata tus bunga. Melalui penyelidikan yang cermat, Zhang Tai menemukan jejak Gao Tianzhao. Bom alkemis juga merupakan metode yang diadopsi Zhang Tai untuk menjaga dirinya tetap aman dalam situasi tanpa harapan. Setelah terluka dan meninggalkan gua gunung, Zhang Tai terbang dari Gunung Helan dengan bantuan guntur elang. Setelah itu, ia mulai memulihkan lukanya di tempat tersembunyi. Meskipun Zhang Tai tidak memberitahu mereka di mana dia memulihkan lukanya, sekarang setelah dia muncul di prefektur Xiangshan, provinsi Wuzhou untuk pertama kalinya akhir-akhir ini, para pendengar harus berpikir bahwa Zhang Tai tidak memiliki elang guntur terbang kembali ke provinsi Huanzhou, tetapi minta ia terbang ke daerah pegunungan di prefektur Xiangshan, provinsi Wuzhou dari imajinasi Gao Tianzhao dan para ksatria iblis itu. Zhang Tai mengatakan kebenaran secara rinci. Tidak ada yang bisa menemukan kesalahan dalam kata-katanya.
Meskipun para ksatria iblis dan Gao Tianzhao ada di sini, sulit untuk mengatakan penggambaran Zhang Tai salah. Karena Zhang Tai benar. Namun, tidak ada yang bisa membayangkan bahwa Zhang Tai memiliki keterampilan pemisahan tubuh. Keterampilan rahasianya juga luar biasa. Akhirnya, dia bisa mengalahkan Gao Tianzhao dengan mudah dengan keterampilan rahasia Raja Rock Sutra. Setelah mendengar kata-kata Zhang Tai, Ye Qingcheng dan Zuo Qiu Mingyu saling bertukar pandang sebelum mengangguk ke dalam pada saat yang sama. Penggambaran Zhang Tai sepenuhnya konsisten dengan informasi yang mereka dapatkan melalui penyelidikan nanti. Meskipun tidak ada orang lain yang melihat Gao Tianzhao mengejar Zhang Tai keluar dari gua gunung dan Zhang Tai melarikan diri dengan guntur elang, seperti bagaimana Zhang Tai bisa menemukan gua gunung itu dengan keterampilan mengendalikan hewan, para profesional penelusuran yang ditugaskan oleh Pangkalan Blackwater dan Benteng Xuanyuan juga bisa memulihkan apa yang terjadi pada waktu itu. Menggunakan keterampilan mengendalikan hewan juga. Jika dia tidak menambahkan di teater operasi barat, dia berbohong. Jika dia menambahkan di teater operasi barat, dia tidak berbohong. Zhang Tai melihat Gao Tianzhao di Castle of Black Iron sejak saat itu alih-alih di teater operasi barat. Mengapa kamu bertanya padaku tentang ini? Komandan Ye? Para ksatria di Benteng Xuanyuan dan 11 pangkalan mungkin tidak tahu itu untuk saat ini. Tapi kami sudah mendapatkan informasi konkret. Sisa-sisa surga mencapai gereja yang dicari oleh negara Taixia telah lama melarikan diri ke Provinsi Yezu, sebuah provinsi tandus di barat negara Taixia. Mereka bersembunyi di tempat-tempat rahasia di sana. Segera setelah pelopor iblis tiba, sisa-sisa gereja mencapai surga telah melompat keluar dan mulai berkoordinasi dengan setan untuk menduduki kota dan tanah. Beberapa hari yang lalu, sisa-sisa Heaven's Reaching Church telah membentuk rezim boneka di wilayah yang diduduki oleh setan yang disebut Heaven's Reaching Empire. Anehnya, karena Gao Tianzhao memiliki posisi tertinggi di antara sisa-sisa gereja mencapai surga, ia pasti harus dipilih sebagai kaisar boneka. Namun, Gao Zeji putra Gao Tianzhao yang naik tahta. Gao Tianzhao sama sekali tidak muncul. Setelah mendengar berita ini, Zhang Tai menjadi tercengang. Tidak aneh jika sisa-sisa gereja mencapai surga bersembunyi di provinsi tandus di barat negara Taixia. Bahkan istana lancang kuil jiwa berdarah dapat ditemukan di gunung berapi yang begitu dekat dengan Bukit Xuanyuan, belum lagi perbatasan barat negara Taixia. Jika sisa-sisa surga mencapai gereja benar-benar ingin bersembunyi di sini, sangat sulit untuk menemukan mereka. Sebenarnya, Zhang Tai sudah menduga bahwa sisa-sisa surga mencapai gereja yang diinginkan mungkin bersembunyi di beberapa tempat tersembunyi di wilayah militer Pichewes 2 bulan lalu ketika dia melihat Gao Tianzhao. Namun, itu benar-benar di luar imajinasi Zhang Tai bahwa Heaven's Reaching Church dapat menemukan rezim boneka secara terbuka dan memilih seorang kaisar. Taktik yang sama telah digunakan dalam sejarah orang Hua berkali-kali. Dalam sejarah negara Taixia, semua penjajah akhirnya akan bermain satu kelompok orang Hua melawan yang lain dengan cara seperti diferensiasi, penyuapan dan ancaman, membantu pengkhianat. Berkultivasi berbagai orang dan agen yang ambisius dan memiliki orang Hua terpisah dari dalam melalui saling permusuhan dan pembantaian untuk tujuan memerintah, memperbudak dan menghilangkan orang Hua. Mengingat populasi besar dan luas lahan, jika mereka menyerang orang Hua secara membabi buta, mereka hanya bisa membuat orang Hua lebih terkonsolidasi. Namun, jika mereka dikultivasikan beberapa agen dan antek boneka,
mereka bisa mewujudkan kehancuran maksimal dengan harga terendah. Itu mirip dengan taktik meninggalkan satu pintu keluar sementara mengelilingi 3 pintu keluar kota lainnya. Tidak ada orang yang begitu licik dan hayal di antara orang Hua selama bertahun-tahun. Sekarang setelah Heaven's Reaching Church mendirikan Heaven's Reaching Church dengan bantuan iblis, itu berarti bahwa seluruh Heaven's Reaching Church telah sepenuhnya meninggalkan ikatan dan fondasi. Kuil jiwa berdarah dan berdiri di seberang orang Hua dan negara Taixia. Tidak peduli apa yang dilakukan kuil jiwa berdarah pada saat itu masih salah satu sekte top di negara Taixia dan tidak memisahkan negara Taixia secara terbuka dan memburuk menjadi antek-antek. Setan. Surga yang mencapai pengkhianat gereja mencari kematian. Kata Zhang Tai dengan kesal sambil menggertakkan giginya. Bab 1318, Wei Ji General. Memang benar bahwa pemberontak yang licik dari gereja mencapai surga sedang mencari kematian. Namun, jika sebagian besar tanah di Provinsi Yezhou yang telah sepenuhnya dihuni oleh setan, Provinsi Wuzhou, Provinsi Zhuzhou dan Provinsi Yinzhou yang sedang diserang oleh setan termasuk hampir setengah dari wilayah militer Pichewes telah ditempati. Lebih dari 12 orang dari negara Taixia telah ditangkap oleh setan di wilayah itu. Lebih dari 12 miliar rakyat jelata? Zhang Tai dikejutkan oleh angka ini. Dia tahu bahwa banyak orang berada di wilayah 3 provinsi yang dihuni setan, namun, dia tidak membayangkan sosok yang begitu menakutkan. Angka ini berdasarkan premis bahwa negara Taixia telah mencoba yang terbaik untuk mengevakuasi orang-orang dari Provinsi Wuzhou, Provinsi Zhuzhou dan Provinsi Yinzhou selama setengah tahun terakhir. Tentu saja, Anda juga telah memberikan kontribusi untuk itu. Zuokyu Mingyu berkata sambil menatap Zhang Tai dengan ekspresi yang menguntungkan, meskipun itu adalah sarana komersial untuk klan utama di seluruh negara Taixia untuk bergabung dalam tim evakuasi orang dari operasi teater barat dengan keuntungan dari Fury Oil, ia memiliki efek yang hebat. Dalam banyak kasus, dengan memerintahkan orang untuk melakukan sesuatu dengan konsep kebenaran tidak seefektif memikat orang dengan keuntungan. Meskipun pengadilan kerajaan juga bisa memerintahkan klan besar untuk melakukan ini, klan utama mungkin tidak antusias seperti mereka sekarang. Aku terlalu disukai, Panglima tertinggi. Saya baru saja melakukan apa yang saya bisa. Zhang Tai sama sekali tidak merasa bangga, sebaliknya, ia berperilaku dengan sangat tulus. Ketika saya berada di anak benua Wei, saya telah melihat banyak orang yang hidup sengsara di wilayah itu di bawah pemerintahan setan. Sebagian besar orang lebih suka mati. Mereka semua masih hidup dengan nafas terakhir hidup mereka. Banyak orang memburuk menjadi budak iblis yang dapat dimakan seperti binatang piaraan yang dikembangbiakkan di penangkaran. Lebih banyak orang berubah menjadi mati berjalan mati. Oleh karena itu, saya pikir itu adalah kewajiban saya untuk menyelamatkan orang sebangsa saya dalam kekuasaan saya. Apa kewajiban yang memaksa? Jika semua orang di negara Taixia bisa berperilaku seperti Anda. Meskipun iblis itu kuat, orang Hua kita ditakdirkan untuk menjadi pemenang pada akhirnya. Ye Qingcheng mengangguk ketika dia berkata, apakah kamu tahu mengapa setan mengizinkan Heaven's Reaching Church untuk membangun sebuah rezim di wilayah yang diduduki oleh mereka? Tidak akan bermanfaat bagi iblis dan surga mencapai gereja melalui kerjasama ini? Ya, ini memang menguntungkan kedua belah pihak. Namun, mengingat temperamen iblis, bagaimana mungkin orang yang hidup lebih baik daripada berjalan sebagai pemimpin seperti boneka setan?
Karena mereka takut akan racun bulan yang bermutasi. Miasma bulan bermutasi bisa pecah di antara semua orang di 3 provinsi setelah mereka benar-benar berubah menjadi boneka setan. Jika demikian, garis serangan iblis akan diblokir, rencana iblis menyerang negara Taixia akan sepenuhnya terganggu. Bahkan kekuatan utama iblis akan terlibat. Tidak ada bedanya dengan mengangkat batu hanya untuk menjatuhkannya di atas kaki mereka sendiri. Pada saat ini, kurang dari 20% dari lebih dari 12 miliar orang di negara Taixia yang ditangkap oleh iblis mungkin masih hidup. Kata Ye Qingcheng dengan suara rendah. Miasma bulan yang bermutasi? Zhang Tai bertanya-tanya apakah fakta bahwa Gorath adalah inkarnasinya telah diketahui oleh Zuo Qiu Mingyu dan Ye Qingcheng. Karena saya bisa menggunakan racun bulan yang bermutasi, maka mereka memanggil saya ke sini? Itu tidak mungkin. Siapa lagi selain saya yang tahu bahwa saya Gorath? Komandan Ye, maksudmu? Zhang Tai bertanya setelah diam sejenak. Aku diberitahu bahwa kamu berkenalan dengan Gorath. Aku bertemu dengannya di anak benua Wei, tetapi kita tidak akrab satu sama lain karena kita jarang bertemu. Kata Zhang Tai dengan hati-hati. Negara Tai telah menugaskan para profesional untuk mengumpulkan sampel-sampel racun bulan yang bermutasi di benua Wei. Kesimpulannya adalah bahwa racun bulan yang dimutasi Gorath adalah penghancur boneka-boneka jahat, yang juga sangat merugikan pejuang iblis LV9. Saya percaya bahwa setan dan asosiasi tiga mata telah melakukan penelitian yang sama dan mendapatkan kesimpulan yang sama. Karena itu, setelah benua Wei benar-benar runtuh oleh setan, meskipun semua subkontinen ditutupi dengan api pertempuran yang meraung, tidak ada satupun bencana iblis yang terlibat lebih dari 100 juta orang telah terjadi sejak itu. Karena racun bulan-bulan Gorath yang bermutasi, cacing boneka orang tua yang merupakan senjata pemusnah massal yang efektif yang dipersiapkan setan dalam perang suci ini sangat terbatas. Setan tidak pernah mengubah orang menjadi boneka setan dalam skala besar. Dapat dikatakan bahwa racun bulan yang bermutasi Gorath menghancurkan satu kartu truf setan. Kami sudah menerima intelijen. Untuk membunuh Gorath dan menghilangkan ancaman ini, setan dan asosiasi tiga mata telah menugaskan beberapa kelompok berburu yang terdiri dari ksatria bayangan untuk mencari jejak Gorath di seluruh dunia. Selama mereka membunuh Gorath, kartu truf cacing boneka akan memainkan perannya sekali lagi. Jika Anda dapat menghubungi Gorath, harap perhatikan intelijen ini dan katakan padanya bahwa negara Taixia dapat memberikan perlindungan baginya kapan saja. Jika dia ingin melayani negara Taixia, semua kondisinya dapat dipenuhi oleh negara Taixia, termasuk metode kultivasi, sumber daya, kekayaan, tanah, del. Negara Taixia bahkan dapat menyisihkan upaya untuk mendukungnya dalam penelitian Pilfudo dengan premis berbagi hasil penelitian dengannya. Zhang Tai memahaminya sekaligus. Ternyata racun bulanku yang bermutasi telah menjadi ancaman besar bagi iblis menggunakan cacing wayang orang tua. Oleh karena itu, setan dan asosiasi tiga mata ingin membunuh Gorath. Namun, racun bulan yang bermutasi adalah kunci ajaib negara Taixia. Jika negara Taixia dapat mengendalikan Gorath dan racun bulan yang bermutasi, negara Taixia akan mampu menyeimbangkan ancaman dari cacing boneka orang tua iblis dan memastikan bahwa setan dan para bangsawan dari gereja mencapai surga tidak akan mengubah orang menjadi boneka yang diibliskan sambil lalu. Karena Gorath telah muncul di upacara carka berputar saya seolah-olah dia berkenalan dengan saya,
Oleh karena itu, para pejabat senior dari negara Taixia berpikir untuk meminta saya menghubungi Gorath dan mengambil kendali atas kartu truf yang dimutasi sebagai racun bulan. Pada saat ini, Zhang Tai merasa beruntung tentang kejeliannya dengan membuat Gorath muncul dalam upacara cakra yang berputar sehingga berakhir keraguan orang-orang bahwa dia adalah Gorath. Di dunia ini, tidak ada orang lain yang akan merasa bahwa saya Gorath. Jika tidak, selama fakta bahwa saya memiliki garis keturunan yang mengubah tubuh terekspos, seseorang akan meragukan bahwa saya Gorath. Ambil kasus ini sebagai contoh, Setan dan Asosiasi Tiga Mata menugaskan beberapa tim berburu yang terdiri dari ksatria bayangan untuk menangani Gorath. Jika saya tidak mengonfirmasi bahwa saya bukan Gorath, saya khawatir tim berburu seperti itu akan membawa masalah besar bagi anggota keluarga saya, bahkan jika saya tidak merasa bahwa tim berburu seperti itu dapat menyakiti saya. Meskipun saya memiliki sejarah dengan Gorath, saya tidak memiliki perangkat penginderaan jarak jauh untuk menghubunginya. Jika aku melihatnya, aku pasti akan memberitahunya tentang pesan itu. Namun, saya khawatir bahwa saya tidak bisa melihatnya di teater operasi dalam waktu singkat. Ketika dia muncul dalam upacara cakra berputar dia telah menyatakan bahwa dia akan meninggalkan negara Taixia. Saya juga tidak jelas kemana dia akan pergi. Oh begitu. Ingatlah itu. Karena jejak Gorath terlalu misterius, Taixia Country tidak dapat menerima pesan tentang dia bahkan dengan upaya penuh kami. Saya sangat yakin bahwa iblis dan Asosiasi Tiga Mata tidak dapat menemukannya dengan mudah juga. Ye Qingcheng membuka mulutnya sekali lagi setelah terdiam sesaat. Ada hal lain tentang Anda. Tentang saya? Iya nih. Mulai hari ini, perintah dan hubungan subordinasi administratif Anda akan ditransfer ke Benteng Xuanyuan dari Pangkalan Blackwater. Anda akan bertanggung jawab untuk saya secara langsung. Zuokyu Mingyu membuka mulutnya. Zhang Tai terkejut untuk kedua kalinya hari ini. Dia tidak membayangkan bahwa Zuokyu Mingyu bisa memindahkannya ke sini dari Pangkalan Blackwater. Apa yang ingin dia lakukan? Karena kamu secara sukarela menjadi pengintai Blackwater Base pada awalnya, kamu sangat berani dan bisa menjadi model yang baik dari semua ksatria dari wilayah militer Timur Laut. Mengingat kemampuan Anda, saya pikir Anda dapat menyelesaikan tugas Anda sebagai pencari bakat dengan aman. Oleh karena itu, saya menugaskan Anda ke wilayah Gunung Helan. Namun, fakta bahwa Anda disergap oleh Gao Tianzhao mengingatkan saya dan Panglima bahwa kemampuan dan kekuatan Anda mungkin tidak terbatas pada pertempuran di medan perang. Jika Anda hanya seorang ksatria bumi hanya dengan kekuatan pertempuran besar, setan dan gereja mencapai surga tidak akan menugaskan seorang ksatria bayangan untuk membunuh Anda. Kami menyadari bahwa kami mungkin telah menggunakan kayu halus untuk penggunaan kecil. Ye Qingcheng menjelaskan. Panglima, apa yang ingin saya lakukan? Zhang Tai mengatakannya dengan jelas ke depan. Saya akan menggunakan Anda karena alasan yang sama yang membuat setan dan surga mencapai gereja menjadi cemas tentang membunuh Anda. Zuokyu Mingyu menyaksikan Zhang Tai dengan tenang saat dia menambahkan, perang antara negara Taixia dan setan ditakdirkan untuk bertahan lama. Setan tidak bisa melahap negara Taixia sekaligus. Negara Taixia juga tidak bisa mengusir semua iblis dari benua timur, terutama setelah Heaven's Reaching Empire didirikan. Seluruh Western Theater of Operations akan berhadapan dengan setan dan Heaven's Reaching Empire untuk jangka panjang. Di masa depan, pegunungan Helan dan sungai Weishui akan menjadi penghalang yang hampir tidak bisa ditembus setan dalam waktu singkat.
Ada satu posisi di teater operasi yang paling cocok untuk Anda. Karena itu, saya memindahkan Anda ke sini dari Komandan Blackwater Base. Ini minyak api. Zhang Tai langsung memahaminya. Minyak api dan biji-bijian. Zuo Qiu Mingyu menjawab sambil tersenyum. Mengingat situasi saat ini menghadapi wilayah api Naga Bonti, kami tahu bahwa Anda harus memiliki rencana yang baik di hati. Anda memenuhi syarat sebagai Qianji Hermit. Jika bagian belakang teater operasi barat bisa sama dengan wilayah Bonti Naga Bonti, garis pertahanan Taixia di Helan Mountain Range dan sungai Weishui akan lebih aman. Pada saat itu, akan lebih mahal bagi iblis untuk menerobosnya. Aku ingin tahu apakah kamu ingin meninggalkan medan perang? Setelah terdiam sesaat, Zhang Tai menjawab dengan suara rendah, tidak apa-apa bagiku selama aku bisa melayani negara Taixia dalam perang. Suci, hebat! Zuo Qiu Mingyu kemudian bertepuk tangan sebelum berkata, mulai hari ini, aku akan mempercayakanmu sebagai asisten komandan dan Weiji General Fortress Xuanyuan Fortress. Anda akan bertanggung jawab untuk urusan biji-bijian dan senjata pasukan di Provinsi Huanzhou, Provinsi Kangzhou, Provinsi Ningzhou, dan Provinsi Bingzhou. Kelas 3. Anda memiliki hak untuk membuat keputusan sewenang-wenang. Zhang Tai tertegun oleh kata-kata Zuo Qiu Mingyu. Sebagai asisten dan sekretaris Zuo Qiu Mingyu, dia bisa menghubungi Zuo Qiu Mingyu kapan saja. Weiji General bertanggung jawab atas logistik dan persediaan pasukan, yang setara dengan Menteri Logistik dan Departemen Senjata. Ya, Tuan. Zhang Tai berdiri dan menjawab dengan sungguh-sungguh setelah tercengang selama beberapa detik. Bab 1319, Taruhan antara Zhang Tai dan Feng Changwu. Malam tahun baru dari tahun ke-905 kalender besi hitam tiba terlalu dini. Setelah kembali ke pangkalan Blackwater selama 3 hari, hari terakhir dari tahun 904 tahun kalender besi hitam telah meluncur tanpa sadar. Setelah salju lebat semalam, banyak provinsi di wilayah militer Pichewes tertutup salju. Sisi timur dan sisi barat pegunungan Helan keduanya tertutup salju tebal. Bahkan sungai Weishui yang mengalir telah membeku dengan es tebal. Karena cuaca yang membosankan, orang-orang tidak dapat melihat Fiery Dragon Star yang naik dari timur. Namun, genderang keras yang melayang dari benteng Xuanyuan tadi malam menghibur para ksatria Hua ini dan mengingatkan mereka akan kedatangan tahun baru. Selain ksatria yang melakukan pemeriksaan rutin dan melakukan tugas, semua ksatria di benteng Xuanyuan dan pangkalan lainnya menyambut cuti 2 hari yang langka sejak mereka memasuki teater operasi barat. Baik cendekiawan dan pejuang harus santai. Selama periode ini ketika setan memperlambat serangan mereka, para ksatria di negara Taixia juga menyambut tahun baru pertama mereka di teater operasi. Semua ksatria akhirnya memiliki kesempatan untuk bersantai. Karena mereka dilarang meninggalkan benteng Xuanyuan dan pangkalan-pangkalan lainnya terlalu jauh, semua bar dan tempat-tempat di seluruh benteng Xuanyuan terisi penuh sekaligus. Jenderal Weiji, Panglima mengangkat Anda sebagai Weiji General? Setelah mendengar kata-kata Zhang Tai, Feng Changwu berhenti minum segera ketika dia memiringkan kepalanya dan menyaksikan Zhang Tai. Dengan mata terbuka lebar yang melihat pemandangan di luar jendela kristal Prancis dengan cara yang menarik. Feng Changwu dan Zhang Tai berada di Menara Brilliance di dalam benteng Xuanyuan. Menara ini adalah tempat paling ramai di benteng Xuanyuan. Seperti menara kecemerlangan di Lion Fortress, menara kecemerlangan ini juga memiliki banyak area fungsional. Ksatria di dalam teater operasi ini dapat menukar kristal elemen dengan sepatu bot mereka di sini.
Menara 81 lantai ini juga dipadankan dengan bar ksatria terbesar dan ruang makan di seberang benteng Xuanyuan, di mana para ksatria dapat mengkonsumsi dan bersantai sendiri. Tentu saja, seperti bagi banyak orang, tempat paling menarik di seluruh Menara Brilliance adalah dua peringkat eksploitasi militer besar di lobi Menara Brilliance. Eksploitasi militer 1. 000 ksatria teratas dapat dimanifestasikan pada peringkat. Seluruh peringkat dibagi menjadi peringkat untuk eksploitasi militer ksatria besi hitam, peringkat untuk eksploitasi militer ksatria bumi dan peringkat untuk eksploitasi militer ksatria bayangan. 3 peringkat dapat mencakup lebih dari 99% pejuang yang bergabung dalam pertempuran di teater operasi barat. Eksploitasi militer mereka akan dikonfirmasi selama mereka dikonfirmasi dan dihitung. Adapun eksploitasi militer para ksatria surgawi, sulit untuk memanifestasikan mereka pada peringkat sederhana. Bahkan, selama seorang ksatria surgawi berada di pangkalan atau benteng, ia akan sangat mengejutkan setan. Selain itu, karena ksatria surgawi memiliki posisi tertinggi, setiap gerakan mereka mungkin terkait dengan urusan rahasia. Jelas tidak sopan untuk menempatkan ksatria surgawi di sini. Selain itu, urusan rahasia mungkin dibocorkan oleh peringkat eksploitasi militer ksatria surgawi. Karena itu, tidak ada peringkat eksploitasi militer para ksatria surgawi di semua Menara Brilliance. Akumulasi poin eksploitasi militer menunjukkan kekuatan dan kehormatan pertempuran seseorang. Selain itu, mereka juga dapat bertukar dengan apapun yang mereka inginkan dengan poin-poin yang terakumulasi di dalam benteng Xuanyuan seperti kristal elemen, kekayaan, tanah bahkan berbagai metode kultivasi canggih dan keterampilan bertarung yang dikumpulkan oleh rumah tangga kerajaan dari negara Taixia yang sangat praktis dan menarik. Metode kultivasi tertinggi yang dapat ditukar dengan poin-poin yang terakumulasi ini adalah klasik tingkat duke. Tentu saja, para ksatria itu tidak bisa kultivasi metode kultivasi lain. Namun, jika mungkin, ksatria itu dapat menunjuk salah satu keturunan atau muridnya untuk menerima pencerahan metode kultivasi tingkat adipati. Begitu banyak ksatria dan klan utama mengerahkan upaya penuh mereka untuk melawan iblis untuk hadiah ini. Selain itu, peringkat seperti itu hampir merupakan latihan di Heaven's Fortune Rankings nanti, di mana orang-orang yang berada di peringkat atas akan dianugerahi pangkat seorang duke. Selama mereka meninggalkan nama mereka di peringkat, sebagian besar dari mereka di peringkat mungkin menjadi bangsawan dan bermanfaat bagi keturunan mereka, bahkan dianugerahkan sebagai adipati. Semua orang di peringkat akan menjadi pilar negara Taixia di masa depan. Alun-alun Menara Brilliance selalu penuh dengan ksatria yang ada di sini untuk mengamati peringkat. Tentu saja, angka-angka pada peringkat juga menjadi fokus publik. Dalam setiap perang suci, negara Taixia akan menetapkan peringkat eksploitasi militer di teater operasi. Metode seperti itu sederhana, langsung dan efektif. Bahkan angka-angka di antara 7 sekte teratas ingin bersaing di depan peringkat. Tidak peduli apa yang mereka kejar, ketenaran, manfaat, wajah atau kesombongan, mereka selalu bisa menemukan alasan untuk memperhatikan peringkat eksploitasi militer ini. Menonton para ksatria yang mengomentari angka-angka pada peringkat, Zhang Tai akhirnya tahu bahwa militer peniru yang dia lihat di benteng kristal berasal dari sini. Zhang Tai mungkin tertarik dengan peringkat seperti itu sebelumnya. Namun, dia tidak tertarik dengan hal itu sekarang. Meskipun namanya juga muncul di peringkat tentang eksploitasi militer ksatria bumi, Zhang Tai masih tidak merasa senang tentang hal itu.
Nama Zhang Tai muncul di peringkat 2 hari yang lalu. Su Baoan, Jenderal Ceji dari Provinsi Wuzhou melaporkan eksploitasi militer Zhang Tai untuk membunuh 2 ksatria bumi dan 2 ksatria besi hitam ke benteng Xuanyuan. Selain Su Baoan, ada saksi lain saat ini ketika Zhang Tai membunuh para ksatria iblis itu. Oleh karena itu, setelah benteng Xuanyuan menyetujuinya, nama Zhang Tai dan eksploitasi militernya muncul di peringkat. Selain itu, jika Zhang Tai bisa menghadirkan kepala ksatria iblis lain, pangkatnya akan lebih tinggi di peringkat. Namun, Zhang Tai sama sekali tidak ingin melakukan itu. Di dunia yang berbeda, orang akan memiliki pemikiran dan tuntutan yang berbeda. Seseorang mungkin merasa senang dengan peringkat tersebut, namun, Zhang Tai tidak menganggap peringkat seperti itu berarti baginya. Dia bahkan tidak ingin menarik perhatian orang. Namun, setelah nama dan eksploitasi militernya muncul di peringkat, wajah Taiyi Fantasy Sect ditampar secara tidak langsung juga. Feng Yexiao bahkan tidak bisa menemukan alasan untuk menemukan masalah Zhang Tai lagi untuk Wen Qingkong. Setelah mendengar kata-kata Feng Changwu, Zhang Tai mengalihkan pandangannya ke Feng Changwu saat dia bertanya sambil tersenyum, "Apakah kamu terkejut?" "Tentu saja terkejut. Jika Anda meninggalkan teater operasi, meskipun posisi ini terlihat tertinggi, Anda telah kehilangan kesempatan untuk membuat lebih banyak eksploitasi militer di teater operasi. Apa yang akan Anda gunakan untuk bersaing dengan orang lain jika para ksatria diminta untuk menjatuhkan darah mereka pada tester untuk mewujudkan eksploitasi militer mereka pada Heaven's Fortune? Rankings untuk pangkat seorang duke di masa depan? Anda harus tahu bahwa satu-satunya syarat untuk menganugerahkan orang dengan pangkat seorang duke adalah jumlah setan yang mereka bunuh. Itu tidak bekerja tidak peduli seberapa baik Anda melayani sebagai Jenderal Weiji. Bahkan jika negara Taixia memenangkan perang suci ini dengan mengusir setan kembali ke dunia bawah tanah, yang menurut Anda siapa yang akan diingat oleh orang-orang, Zuokyo Mingyu atau nama Anda? Sebagai Jenderal Weiji, jangan memberitahu saya bahwa Anda tidak ingin dianugerahi pangkat seorang duke atau mengusahakan pangkat seorang bangsawan untuk putra-putra Anda. Feng Changwu berkata sambil mengerutkan kening. Karena ruang pribadi bar di lantai 28 Brilliance Tower dipasang dengan perangkat khusus demi istirahat, minum dan mengobrol untuk para ksatria, Feng Changwu dan Zhang Tai tidak perlu khawatir membocorkan informasi kepada publik. Sikap Feng Changwu membuat jantung Zhang Tai berdetak kencang ketika dia mengingat peristiwa bahwa Taiyi Fantasy Sekte telah mempersiapkan biji gandum kiamat secara diam-diam yang diceritakan oleh Lan Yunxi. Namun, tampaknya magang berbakat dari surga keberuntungan sekte masih memikirkan urusan setelah manusia memenangkan perang suci. Apakah dua sekte teratas dari negara Taixia memiliki penilaian yang sangat berbeda pada konsekuensi perang suci ini? Apakah surga sekte keberuntungan merasa bahwa manusia masih bisa memenangkan perang suci pada akhirnya? Zhang Tai bertanya pada Feng Changwu dengan lugas. Apakah Anda pernah mendengar penilaian lain? Feng Changwu juga bertanya langsung kepada Zhang Tai. Mengingat hubungan dada mereka memang tidak perlu berbicara secara tidak langsung. Setelah mempertimbangkannya sebentar, Zhang Tai berkata, seseorang di antara 7 sekte top mungkin tidak berpikir bahwa manusia bisa memenangkan perang suci ini. Setelah mendengar kata-kata Zhang Tai, Feng Changwu mengungkapkan cibiran samar di sudut mulutnya saat dia berkata, mulai dari bencana, di setiap perang suci, di sanaan menjadi seseorang yang merasa bahwa mereka telah melihat hari kiamat. Namun,
Taixia akhirnya selamat dari semua ketakutan akan kiamat. Dalam setiap perang suci, iblis akan lebih kuat dari sebelumnya, sama halnya, Taixia juga akan lebih kuat. Semua sekte memiliki kekuatan sendiri. Namun, berbicara tentang surga keberuntungan, siapa lagi yang bisa menandingi sekte keberuntungan surgawi kita? Selama lebih dari 2 dekade yang lalu ketika perang suci ini meletus, beberapa tetua di sekte keberuntungan surgawi kita telah menjalankan peringkat keberuntungan surga hanya untuk mendapatkan satu kalimat, orang Hua dan negara Taixia akan menjadi kuat selamanya. Karenanya, kami yakin untuk mengalahkan iblis pada akhirnya. Orang-orang Hua dan negara Taixia akan menjadi kuat selamanya. Apakah ini kekayaan surga yang didapat sekte keberuntungan surgawi? Tentu saja. Feng Changwu meneguk minumannya dan membuat secangkir lagi untuk dirinya sendiri. Setelah itu, ia berkata, menurut para tetua surga sekte, hati manusia memiliki kekuatan yang tak berujung dan misterius, meskipun manusia akan menghabiskan kekuatan mereka secara fisik, mereka akan selalu memiliki kekuatan spiritual yang tak ada habisnya. Keberuntungan surga adalah hati manusia. Ketika hati manusia berubah, keberuntungan surga akan berubah. Jika hati manusia kuat, manusia akan kuat selamanya. Jika hati manusia tak bernyawa, manusia pada akhirnya akan kalah dalam pertempuran. Jika hati manusia tidak mati, orang Hua tidak akan dimusnahkan. Jika setan ingin memusnahkan manusia, mereka harus membunuh manusia secara spiritual. Jika setan ingin menaklukkan negara Taixia, mereka harus menghapus sejarah mereka. Jika iblis ingin memusnahkan manusia, mereka harus membunuh manusia secara spiritual. Setelah merenungkan kalimat ini selama beberapa detik, Zhang Tai akhirnya merasa berpikiran jernih ketika dia berkata, terima kasih, saya mengerti. Melihat apa? Saya mengerti hal paling penting yang harus saya lakukan setelah diangkat sebagai Jenderal Wei Ji. Zhang Tai menyeringai. Apakah Panglima tidak mendukung kemampuan Anda untuk memproduksi minyak api dan melakukan pekerjaan pertanian? Sebagai seorang ksatria bumi, sungguh menakjubkan bahwa Anda menemukan minyak api, namun, Anda juga pandai dalam pekerjaan pertanian yang akan membuat orang sangat iri pada Anda. Apalagi yang ingin Anda lakukan dalam gelar itu? Feng Changwu bertanya sambil menghela nafas. Aku ingin menciptakan sesuatu yang bisa memungkinkan rakyat jelata atau petarung tingkat rendah untuk membunuh para ksatria. Setidaknya kota-kota biasa dapat menahan ksatria iblis tingkat ksatria. Kata Zhang Tai serius. Apakah kamu ingin berurusan dengan para ksatria dengan minyak api? Tapi minyak api tidak terlalu merusak iblis bahkan jika Anda menggunakannya terlalu banyak. Apakah Anda ingin membuat bom alkemis? Apakah Anda tahu betapa sulitnya membuat bom alkemis? Feng Changwu berpikir tentang bom alkemis sekaligus. Tidak. Zhang Tai menggelengkan kepalanya ketika dia berkata, tapi aku merasa bahwa aku harus memiliki metode lain kecuali untuk bom alkemis. Feng Changwu memandang Zhang Tai selama beberapa detik. Lalu, dia tiba-tiba tertawa terbahak-bahak saat dia menunjuk ke alun-alun di luar dan berkata, jika kamu benar-benar bisa membuat hal seperti itu, aku akan menikahi wanita itu. Zhang Tai melihat ke sana di sepanjang jari Feng Changwu. Dia kemudian melihat ksatria wanita berdiri di depan peringkat tentang eksploitasi militer ksatria besi hitam dengan cara yang mengesankan. Dengan lipstik merah tua di bibirnya, perhiasan dan bunga merah besar di kepalanya, wanita itu bahkan lebih kuat daripada pria. Menyaksikan nama-nama di peringkat, dia menyeringai seperti buah pir busuk.
Wanita ini diikuti oleh beberapa pengawal ksatria. Saat melihat ksatria wanita ini, semua ksatria pria buru-buru memberi jalan padanya. Dimanapun mata ksatria wanita ini mencapai, ksatria pria itu akan langsung menjadi bebek Mandarin karena mereka akan meluncur pergi sambil menutupi wajah mereka dengan tangan. Membosankan. Bagaimana mungkin orang-orang ini selalu ingin menarik perhatian saya dengan cara ini? Kenapa bukan sesuatu yang segar? Wanita ini tidak akan datang ke sini lagi. Ksatria wanita menginjak kakinya saat dia memutar tubuhnya. Zhang Tai tidak bisa mendengar apa yang dia katakan karena isolator suara di ruangan ini. Namun, setiap ksatria yang telah memiliki keterampilan membuat bibir tahu apa yang ksatria wanita bicarakan. Melalui bentuk mulutnya. Saat melihat ksatria wanita itu, Zhang Tai segera merasa ingin muntah. Rasanya lebih menyakitkan daripada melihat seorang lelaki tangguh dengan kumis memilin pantatnya dengan jari anggrek. Siapa dia? Zhang Tai buru-buru berbalik dan bertanya pada Feng Changwu. Putri Tuan Jingtian Mansion. Satu-satunya putri Lord Jingtian's Mansion. Sungguh aneh bahwa Lord Jingtian memiliki lusinan putra dan hanya satu putri. Karena itu, dia sangat menghargainya. Kali ini, putri Tuan Jingtian Mansion terutama di sini untuk memilih suaminya. Lord Jingtian telah lama merilis pemberitahuan bahwa dia setidaknya akan menggunakan 10 kota kelas A sebagai mahar putrinya. Yah, aku sudah memikirkannya. Zhang Tai mengangguk dengan paksa ketika dia melihat Feng Changwu dengan mata jahat dan berkata, jika gadis ini tidak menemukannya, Tuan benar, aku benar-benar ingin menjadi mak comblang untuk kamu dan dia. Sebagai magang yang tampan dan berbakat dari Heaven's Fortune Sect, Anda pasti akan menjadi hidangannya. Feng Changwu mengubah wajahnya ketika dia bertanya pada Zhang Tai, tunggu, kamu serius, tentu saja, aku serius, bagaimana kamu bisa memiliki pikiran gila seperti itu? Zhang Tai menghela nafas sebelum berkata, setelah mengambil dadih kacang kuno-kuno di kota Xiangshan beberapa hari yang lalu. Saya tidak bisa tidak memikirkannya. Setelah mengambil dadih kacang kuno di kota Xiangshan, Anda ingin rakyat jelata dan kota-kota umum membunuh ksatria iblis? Feng Changwu sangat terkejut dengan kata-kata Zhang Tai sehingga ia mengarahkan matanya ke wajah Zhang Tai. Ya, apakah ini sedikit gila? Jawab Zhang Tai sambil tersenyum ketika dia bertanya dengan nada santai, apakah kamu ingin menyesal? Masih belum terlambat jika Anda menyesali apa yang Anda janjikan. Sekarang, saya hanya akan memperlakukannya sebagai omong kosong. Itu kesepakatan. Feng Changwu mengangkat kepalanya dengan bangga setelah diam selama setengah detik. Jika kamu benar-benar bisa menciptakan hal seperti itu, aku bahkan tidak akan takut memberi makan harimau dengan diriku sendiri. Zhang Tai tiba-tiba teringat sesuatu yang lain ketika dia bertanya, apakah Anda tahu mengapa jenderal yang bertanggung jawab atas logistik di teater operasi disebut Wei Ji General? Setelah melirik Zhang Tai dengan serius, Feng Changwu menjawab Zhang Tai yang terdengar agak akrab, kamu harus membaca lebih banyak buku. Zhang Tai terdiam. Bab 1319, Taruhan antara Zhang Tai dan Feng Changwu. Malam tahun baru dari tahun ke-905 kalender besi hitam tiba terlalu dini. Setelah kembali ke pangkalan Blackwater selama 3 hari, hari terakhir dari tahun 904 tahun kalender besi hitam telah meluncur tanpa sadar. Setelah salju lebat semalam, banyak provinsi di wilayah militer Pichewes tertutup salju. Sisi timur dan sisi barat pegunungan Helan keduanya tertutup salju tebal.
Bahkan sungai Weishui yang mengalir telah membeku dengan es tebal. Karena cuaca yang membosankan, orang-orang tidak dapat melihat Fiery Dragon Star yang naik dari timur. Namun, genderang keras yang melayang dari benteng Xuanyuan tadi malam menghibur para ksatria Hua ini dan mengingatkan mereka akan kedatangan tahun baru. Selain ksatria yang melakukan pemeriksaan rutin dan melakukan tugas, semua ksatria di benteng Xuanyuan dan pangkalan lainnya menyambut cuti 2 hari yang langka sejak mereka memasuki teater operasi Barat. Baik cendekiawan dan pejuang harus santai. Selama periode ini ketika setan memperlambat serangan mereka, para ksatria di negara Taixia juga menyambut tahun baru pertama mereka di teater operasi. Semua ksatria akhirnya memiliki kesempatan untuk bersantai. Karena mereka dilarang meninggalkan benteng Xuanyuan dan pangkalan-pangkalan lainnya terlalu jauh, semua bar dan tempat-tempat di seluruh benteng Xuanyuan terisi penuh sekaligus. Jenderal Wei Ji, Panglima mengangkat Anda sebagai Wei Ji General? Setelah mendengar kata-kata Zhang Tai, Feng Changwu berhenti minum segera ketika dia memiringkan kepalanya dan menyaksikan Zhang Tai. Dengan mata terbuka lebar yang melihat pemandangan di luar jendela kristal Prancis dengan cara yang menarik. Feng Changwu dan Zhang Tai berada di Menara Brilliance di dalam benteng Xuanyuan. Menara ini adalah tempat paling ramai di benteng Xuanyuan. Seperti menara kecemerlangan di Lion Fortress, menara kecemerlangan ini juga memiliki banyak area fungsional. Ksatria di dalam teater operasi ini dapat menukar kristal elemen dengan sepatu bot mereka di sini. Menara 81 lantai ini juga dipadankan dengan bar ksatria terbesar dan ruang makan di seberang benteng Xuanyuan, di mana para ksatria dapat mengkonsumsi dan bersantai sendiri. Tentu saja, seperti bagi banyak orang, tempat paling menarik di seluruh Menara Brilliance adalah 2 peringkat eksploitasi militer besar di lobi Menara Brilliance. Eksploitasi militer 1. 000 ksatria teratas dapat dimanifestasikan pada peringkat. Seluruh peringkat dibagi menjadi peringkat untuk eksploitasi militer ksatria besi hitam, peringkat untuk eksploitasi militer ksatria bumi dan peringkat untuk eksploitasi militer ksatria bayangan. 3 peringkat dapat mencakup lebih dari 99% pejuang yang bergabung dalam pertempuran di teater operasi Barat. Eksploitasi militer mereka akan dikonfirmasi selama mereka dikonfirmasi dan dihitung. Adapun eksploitasi militer para ksatria surgawi, sulit untuk memanifestasikan mereka pada peringkat sederhana. Bahkan, selama seorang ksatria surgawi berada di pangkalan atau benteng, ia akan sangat mengejutkan setan. Selain itu, karena ksatria surgawi memiliki posisi tertinggi, setiap gerakan mereka mungkin terkait dengan urusan rahasia. Jelas tidak sopan untuk menempatkan ksatria surgawi di sini. Selain itu, urusan rahasia mungkin dibocorkan oleh peringkat eksploitasi militer ksatria surgawi. Karena itu, tidak ada peringkat eksploitasi militer para ksatria surgawi di semua Menara Brilliance. Akumulasi poin eksploitasi militer menunjukkan kekuatan dan kehormatan pertempuran seseorang. Selain itu, mereka juga dapat bertukar dengan apapun yang mereka inginkan dengan poin-poin yang terakumulasi di dalam benteng Xuanyuan seperti kristal elemen, kekayaan, tanah bahkan berbagai metode kultivasi canggih dan keterampilan bertarung yang dikumpulkan oleh rumah tangga kerajaan dari negara Taixia yang sangat praktis dan menarik. Metode kultivasi tertinggi yang dapat ditukar dengan poin-poin yang terakumulasi ini adalah klasik tingkat duke. Tentu saja, para ksatria itu tidak bisa kultivasi metode kultivasi lain.
Namun, jika mungkin, ksatria itu dapat menunjuk salah satu keturunan atau muridnya untuk menerima pencerahan metode kultivasi tingkat adipati. Begitu banyak ksatria dan klan utama mengerahkan upaya penuh mereka untuk melawan iblis untuk hadiah ini. Selain itu, peringkat seperti itu hampir merupakan latihan di Heaven's Fortune Rankings nanti, di mana orang-orang yang berada di peringkat atas akan dianugerahi pangkat seorang duke. Selama mereka meninggalkan nama mereka di peringkat, sebagian besar dari mereka di peringkat mungkin menjadi bangsawan dan bermanfaat bagi keturunan mereka, bahkan dianugerahkan sebagai adipati. Semua orang di peringkat akan menjadi pilar negara Taixia di masa depan. Alun-alun Menara Brilliance selalu penuh dengan ksatria yang ada di sini untuk mengamati peringkat. Tentu saja, angka-angka pada peringkat juga menjadi fokus publik. Dalam setiap perang suci, negara Taixia akan menetapkan peringkat eksploitasi militer di teater operasi. Metode seperti itu sederhana, langsung dan efektif. Bahkan angka-angka di antara 7 sekte teratas ingin bersaing di depan peringkat. Tidak peduli apa yang mereka kejar, ketenaran, manfaat, wajah atau kesombongan, mereka selalu bisa menemukan alasan untuk memperhatikan peringkat eksploitasi militer ini. Menonton para ksatria yang mengomentari angka-angka pada peringkat, Zhang Tai akhirnya tahu bahwa militer peniru yang dia lihat di benteng kristal berasal dari sini. Zhang Tai mungkin tertarik dengan peringkat seperti itu sebelumnya, namun, dia tidak tertarik dengan hal itu sekarang. Meskipun namanya juga muncul di peringkat tentang eksploitasi militer ksatria bumi, Zhang Tai masih tidak merasa senang tentang hal itu. Nama Zhang Tai muncul di peringkat 2 hari yang lalu. Su Baoan, Jenderal Ceji dari Provinsi Wuzhou melaporkan eksploitasi militer Zhang Tai untuk membunuh 2 ksatria bumi dan 2 ksatria besi hitam ke benteng Xuanyuan. Selain Su Baoan, ada saksi lain saat ini ketika Zhang Tai membunuh para ksatria iblis itu. Oleh karena itu, setelah benteng Xuanyuan menyetujuinya, nama Zhang Tai dan eksploitasi militernya muncul di peringkat. Selain itu, jika Zhang Tai bisa menghadirkan kepala ksatria iblis lain, pangkatnya akan lebih tinggi di peringkat. Namun, Zhang Tai sama sekali tidak ingin melakukan itu. Di dunia yang berbeda, orang akan memiliki pemikiran dan tuntutan yang berbeda. Seseorang mungkin merasa senang dengan peringkat tersebut. Namun, Zhang Tai tidak menganggap peringkat seperti itu berarti baginya. Dia bahkan tidak ingin menarik perhatian orang. Namun, setelah nama dan eksploitasi militernya muncul di peringkat, wajah Taiyi Fantasy Sect ditampar secara tidak langsung juga. Feng Yexiao bahkan tidak bisa menemukan alasan untuk menemukan masalah Zhang Tai lagi untuk Wen King Kong. Setelah mendengar kata-kata Feng Changwu, Zhang Tai mengalihkan pandangannya ke Feng Changwu saat dia bertanya sambil tersenyum, "Apakah kamu terkejut?" "Tentu saja terkejut. Jika Anda meninggalkan teater operasi, meskipun posisi ini terlihat tertinggi, Anda telah kehilangan kesempatan untuk membuat lebih banyak eksploitasi militer di teater operasi. Apa yang akan Anda gunakan untuk bersaing dengan orang lain jika para ksatria diminta untuk menjatuhkan darah mereka pada tester untuk mewujudkan eksploitasi militer mereka pada Heaven's Fortune? Rankings untuk pangkat seorang duke di masa depan? Anda harus tahu bahwa satu-satunya syarat untuk menganugerahkan orang dengan pangkat seorang duke adalah jumlah setan yang mereka bunuh. Itu tidak bekerja tidak peduli seberapa baik Anda melayani sebagai Jenderal Weiji. Bahkan jika negara Taixia memenangkan perang suci ini dengan mengusir setan kembali ke dunia bawah tanah, yang menurut Anda siapa yang akan diingat oleh orang-orang? Zuokyo Mingyu atau nama Anda?
Sebagai Jenderal Wei Ji, jangan memberitahu saya bahwa Anda tidak ingin dianugerahi pangkat seorang duke atau mengusahakan pangkat seorang bangsawan untuk putra-putra Anda. Feng Changwu berkata sambil mengerutkan kening. Karena ruang pribadi bar di lantai 28 Brilliance Tower dipasang dengan perangkat khusus demi istirahat, minum dan mengobrol untuk para ksatria, Feng Changwu dan Zhang Tai tidak perlu khawatir membocorkan informasi kepada publik. Sikap Feng Changwu membuat jantung Zhang Tai berdetak kencang ketika dia mengingat peristiwa bahwa Taiyi Fantasy Sekte telah mempersiapkan biji gandum kiamat secara diam-diam yang diceritakan oleh Lan Yunxi. Namun, tampaknya magang berbakat dari surga keberuntungan sekte masih memikirkan urusan setelah manusia memenangkan perang suci. Apakah dua sekte teratas dari negara Taixia memiliki penilaian yang sangat berbeda pada konsekuensi perang suci ini? Apakah surga sekte keberuntungan merasa bahwa manusia masih bisa memenangkan perang suci pada akhirnya? Zhang Tai bertanya pada Feng Changwu dengan lugas. Apakah Anda pernah mendengar penilaian lain? Feng Changwu juga bertanya langsung kepada Zhang Tai. Mengingat hubungan dada mereka memang tidak perlu berbicara secara tidak langsung. Setelah mempertimbangkannya sebentar, Zhang Tai berkata, seseorang di antara 7 sekte top mungkin tidak berpikir bahwa manusia bisa memenangkan perang suci ini. Setelah mendengar kata-kata Zhang Tai, Feng Changwu mengungkapkan cibiran samar di sudut mulutnya saat dia berkata, mulai dari bencana, di setiap perang suci, di sanaan menjadi seseorang yang merasa bahwa mereka telah melihat hari kiamat. Namun, Taixia akhirnya selamat dari semua ketakutan akan kiamat. Dalam setiap perang suci, iblis akan lebih kuat dari sebelumnya, sama halnya, Taixia juga akan lebih kuat. Semua sekte memiliki kekuatan sendiri. Namun, berbicara tentang surga keberuntungan, siapa lagi yang bisa menandingi sekte keberuntungan surgawi kita? Selama lebih dari 2 dekade yang lalu ketika perang suci ini meletus, beberapa tetua di sekte keberuntungan surgawi kita telah menjalankan peringkat keberuntungan surga hanya untuk mendapatkan satu kalimat, orang Hua dan negara Taixia akan menjadi kuat selamanya. Karenanya, kami yakin untuk mengalahkan iblis pada akhirnya. Orang-orang Hua dan negara Taixia akan menjadi kuat selamanya. Apakah ini kekayaan surga yang didapat sekte keberuntungan surgawi? Tentu saja. Feng Changwu meneguk minumannya dan membuat secangkir lagi untuk dirinya sendiri. Setelah itu, ia berkata, menurut para tetua surga sekte, hati manusia memiliki kekuatan yang tak berujung dan misterius, meskipun manusia akan menghabiskan kekuatan mereka secara fisik, mereka akan selalu memiliki kekuatan spiritual yang tak ada habisnya. Keberuntungan surga adalah hati manusia. Ketika hati manusia berubah, keberuntungan surga akan berubah. Jika hati manusia kuat, manusia akan kuat selamanya. Jika hati manusia tak bernyawa, manusia pada akhirnya akan kalah dalam pertempuran. Jika hati manusia tidak mati, orang Hua tidak akan dimusnahkan. Jika setan ingin memusnahkan manusia, mereka harus membunuh manusia secara spiritual. Jika setan ingin menaklukkan negara Taixia, mereka harus menghapus sejarah mereka. Jika iblis ingin memusnahkan manusia, mereka harus membunuh manusia secara spiritual. Setelah merenungkan kalimat ini selama beberapa detik, Zhang Tai akhirnya merasa berpikiran jernih ketika dia berkata, terima kasih, saya mengerti. Melihat apa? Saya mengerti hal paling penting yang harus saya lakukan setelah diangkat sebagai Jenderal Wei Ji. Zhang Tai menyeringai.
Apakah Panglima tidak mendukung kemampuan Anda untuk memproduksi minyak api dan melakukan pekerjaan pertanian? Sebagai seorang ksatria bumi, sungguh menakjubkan bahwa Anda menemukan minyak api, namun, Anda juga pandai dalam pekerjaan pertanian yang akan membuat orang sangat iri pada Anda. Apalagi yang ingin Anda lakukan dalam gelar itu? Feng Changwu bertanya sambil menghela nafas. Aku ingin menciptakan sesuatu yang bisa memungkinkan rakyat jelata atau petarung tingkat rendah untuk membunuh para ksatria. Setidaknya kota-kota biasa dapat menahan ksatria iblis tingkat ksatria. Kata Zhang Tai serius. Apakah kamu ingin berurusan dengan para ksatria dengan minyak api? Tapi minyak api tidak terlalu merusak iblis bahkan jika Anda menggunakannya terlalu banyak. Apakah Anda ingin membuat bom alkemis? Apakah Anda tahu betapa sulitnya membuat bom alkemis? Feng Changwu berpikir tentang bom alkemis sekaligus. Tidak. Zhang Tai menggelengkan kepalanya ketika dia berkata, tapi aku merasa bahwa aku harus memiliki metode lain kecuali untuk bom alkemis. Feng Changwu memandang Zhang Tai selama beberapa detik. Lalu, dia tiba-tiba tertawa terbahak-bahak saat dia menunjuk ke alun-alun di luar dan berkata, jika kamu benar-benar bisa membuat hal seperti itu, aku akan menikahi wanita itu. Zhang Tai melihat ke sana di sepanjang jari Feng Changwu. Dia kemudian melihat ksatria wanita berdiri di depan peringkat tentang eksploitasi militer ksatria besi hitam dengan cara yang mengesankan. Dengan lipstik merah tua di bibirnya, perhiasan dan bunga merah besar di kepalanya, wanita itu bahkan lebih kuat daripada pria. Menyaksikan nama-nama di peringkat, dia menyeringai seperti buah pir busuk. Wanita ini diikuti oleh beberapa pengawal ksatria. Saat melihat ksatria wanita ini, semua ksatria pria buru-buru memberi jalan padanya. Dimanapun mata ksatria wanita ini mencapai, ksatria pria itu akan langsung menjadi bebek Mandarin karena mereka akan meluncur pergi sambil menutupi wajah mereka dengan tangan. Membosankan. Bagaimana mungkin orang-orang ini selalu ingin menarik perhatian saya dengan cara ini? Kenapa bukan sesuatu yang segar? Wanita ini tidak akan datang ke sini lagi. Ksatria wanita menginjak kakinya saat dia memutar tubuhnya. Zhang Tai tidak bisa mendengar apa yang dia katakan karena isolator suara di ruangan ini. Namun, setiap ksatria yang telah memiliki keterampilan membuat bibir tahu apa yang ksatria wanita bicarakan. Melalui bentuk mulutnya. Saat melihat ksatria wanita itu, Zhang Tai segera merasa ingin muntah. Rasanya lebih menyakitkan daripada melihat seorang lelaki tangguh dengan kumis memilin pantatnya dengan jari anggrek. Siapa dia? Zhang Tai buru-buru berbalik dan bertanya pada Feng Changwu. Putri Tuan Jingtian Mansion. Satu-satunya putri Lord Jingtian's Mansion. Sungguh aneh bahwa Lord Jingtian memiliki lusinan putra dan hanya satu putri. Karena itu, dia sangat menghargainya. Kali ini, putri Tuan Jingtian Mansion terutama di sini untuk memilih suaminya. Lord Jingtian telah lama merilis pemberitahuan bahwa dia setidaknya akan menggunakan 10 kota kelas A sebagai mahar putrinya. Yah, aku sudah memikirkannya. Zhang Tai mengangguk dengan paksa ketika dia melihat Feng Changwu dengan mata jahat dan berkata, jika gadis ini tidak menemukannya, Tuan benar, aku benar-benar ingin menjadi mak comblang untuk kamu dan dia. Sebagai magang yang tampan dan berbakat dari Heaven's Fortune Sect, Anda pasti akan menjadi hidangannya. Feng Changwu mengubah wajahnya ketika dia bertanya pada Zhang Tai, tunggu. Kamu serius, tentu saja, aku serius, bagaimana kamu bisa memiliki pikiran gila seperti itu? Zhang Tai menghela nafas sebelum berkata,
setelah mengambil dadih kacang kuno-kuno di kota Xiangshan beberapa hari yang lalu. Saya tidak bisa tidak memikirkannya. Setelah mengambil dadih kacang kuno di kota Xiangshan, Anda ingin rakyat jelata dan kota-kota umum membunuh ksatria iblis? Feng Changwu sangat terkejut dengan kata-kata Zhang Tai sehingga ia mengarahkan matanya ke wajah Zhang Tai. Ya, apakah ini sedikit gila? Jawab Zhang Tai sambil tersenyum ketika dia bertanya dengan nada santai, apakah kamu ingin menyesal? Masih belum terlambat jika Anda menyesali apa yang Anda janjikan. Sekarang, saya hanya akan memperlakukannya sebagai omong kosong. Itu kesepakatan. Feng Changwu mengangkat kepalanya dengan bangga setelah diam selama setengah detik. Jika kamu benar-benar bisa menciptakan hal seperti itu, aku bahkan tidak akan takut memberi makan harimau dengan diriku sendiri. Zhang Tai tiba-tiba teringat sesuatu yang lain ketika dia bertanya, apakah Anda tahu mengapa jenderal yang bertanggung jawab atas logistik di teater operasi disebut Wei Ji General? Setelah melirik Zhang Tai dengan serius, Feng Changwu menjawab Zhang Tai yang terdengar agak akrab, kamu harus membaca lebih banyak buku. Zhang Tai terdiam.